Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Gilbert yang sudah mengizinkan saya ada di altar ini. Saya gembala di Gereja Betel Indonesia Menora Manado, yang ada di kawasan Megamas. Saudara-saudara, kalau datang ke Manado, saya atau kami berhadapan persis dengan rahang tuna. Ya, dan salah satu yang dikejar orang Jakarta kalau datang ke Manado adalah tuna, ya. Karena memang makanan ini makanan yang istimewa, saudara-saudara. Kami berhadapan dengan Teluk Manado, langsung berhadapan di Manado, Teluk Manado, sehingga setiap sore kami bisa melihat matahari terbenam. Ya, mampir kalau saudara-saudara datang ke Manado, Pak Pendeta Gilbert sudah juga melayani di gereja. Bahkan sebenarnya tanggal 2 bulan 5 kemarin, Pendeta Gilbert akan khotbah ulang tahun gereja yang ke-20. Tapi karena gunung ruang yang ada di Sitaro itu meletus, sehingga pesawat tidak ada yang landing di Manado. Bapak Ibu, saya memberi tema khotbah pada pagi hari ini adalah Above the Storm, atau ya ada di atasnya badai. Coba kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Oke. Ada di sana, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, kalau Anda membaca ayat ini, lembah kekelaman, ya, Bapak Pendeta Gilbert bolak-balik ke tanah perjanjian, dan saya malah lebih sering ketemu Pak Gilbert di Israel daripada di Indonesia. Saudara-saudara, lembah kekelaman, Mazmur 23 ini ditulis oleh seorang anak atau seorang laki-laki yang kemudian menjadi raja di Israel, yaitu Raja Daud. Raja Daud anak Bethlehem. Bethlehem terletak di padang gurun Yudea. Ya, papanya Daud adalah Isai, papanya Isai adalah Obed, papanya Obed adalah Boas. Ya, ingat Boas yang kemudian menikah dengan Ruth orang Moab. Saudara-saudara, lembah kekelaman adalah sebuah tempat sebuah distrik di daerah padang gurun Yudea yang ya namanya juga padang gurun, ya, saudara-saudara. Sebuah tempat yang sangat kering, sebuah tempat yang sangat berbahaya. Setiap kali ternak hewan yang tersesat ke padang atau lembah kekelaman ini cenderung untuk mati. Maka dia juga disebut sebagai lembah kematian, ya, the shadow of death, atau lembah kekelaman, ya, tempat yang tidak ada yang menghuninya. Sangat kering, sangat kejam. Tetapi Daud mengatakan begini, sekalipun aku ada di lembah kematian, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkat itulah yang menyertai aku. Saudara, seringkali dalam hidup ini kita penuh dengan persoalan. Saya sudah melayani kira-kira hampir 33 tahun, 32 tahun sekian saya sudah melayani. Dan separuh hidup saya ada di pelayanan. Saya bertobat tahun 92, saudara-saudara. Dulu saya kerja di perusahaan bir. Saya hidup di pub, di nightclub, tempat-tempat yang gelap di kota Makassar. Dan umur 30 tahun Tuhan memanggil saya, Tuhan menyelamatkan saya setelah saya dibaptis. Dan He changed my life. Hidup saya berubah 180 derajat. Dari pub Tuhan membawa saya ke ladang Tuhan. Bahkan dari tempat-tempat gelap, lembah kekelaman, Tuhan membawa saya ke dalam terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, selama di dalam pelayanan saya begitu banyak melihat, baik yang saya alami sendiri maupun yang saya lihat dari kesaksian-kesaksian orang, dari orang-orang yang curhat, dari orang-orang yang menceritakan masalah-masalahnya,
Begitu banyak masalah yang kita hadapi di dunia ini, saudara-saudara. Dan kenapa begitu banyak orang Kristen yang mengalami persoalan? Macam-macam alasan, ya. Mungkin Tuhan sedang menguji kualitas iman kita. Sebab saya bilang begini, hanya orang-orang hebat yang akan sampai kepada kesudahannya. Hanya orang-orang tangguh yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang mudah patah, mudah kalah, mudah menyerah, mudah putus asa, tidak akan pernah sampai ke garis akhir. Oke? Hanya petarung-petarung, saudara-saudara, yang tiba till the end pada akhirnya. Hanya petarung-petarung. Kalau Anda tidak kuat, Anda tidak tangguh, hidupmu tidak akan pernah sampai kepada garis akhir yang disediakan oleh Tuhan. Dan sekali lagi, kenapa kita mengalami ini? Supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang. Katakan amin. Tidak menjadi anak-anak gampang. Anak-anak, bahasa kitab Ibrani, anak-anak gampang. Saya belajar ini, saudara-saudara. Seringkali kita mengalami ini, persoalan-persoalan dalam hidup ini. Sebab itu adalah ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mencatat beberapa ujian, ya. Saya berdoa supaya renungan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat baik kita yang ada di gereja maupun saudara-saudara yang ada di rumah-rumah. Yang pertama adalah ujian yang seringkali Tuhan berikan kepada kita adalah ujian kemurnian hati. Ujian kemurnian hati. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu kedapatan tidak bercacat. Alkitab berkata bahwa tidak ada yang najis yang akan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Alkitab berkata bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Katakan amin. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, Tuhan mau menguji kemurnian hati kita. Mazmur 17 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Mazmur 17 ayat yang ketiga. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Mazmur 26 ayat yang kedua dikatakan, ujilah aku Tuhan dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Selidiki batinku. Apa itu batin? Salah satu terjemahan saudara mengatakan batin itu adalah inner man, manusia dalam, atau yang disebut juga nearest part, bagian yang terdekat, yang bersentuhan langsung dengan Tuhan. Kenapa seringkali kita menyanyi, ya, kalau orang-orang dunia menyanyi, patah hatiku jadinya, dia baru saja diputus pacar, kemudian air matanya jatuh, hatinya luka. Tapi kenapa kita, saudara, anak-anak Tuhan, ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku, air mata kita jatuh, saudara-saudara, hati kita bersuka cita. Katakan amin. Ya, kalau Anda masuk ke dalam di kamar saudara, Anda menghadapi persoalan, Anda angkat tangan kepada Tuhan, Anda menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Dia, air matamu jatuh, muncul satu hope, muncul satu pengharapan yang seringkali dunia tidak bisa berikan kepada kita. Coba kita lihat pelajaran ini, Bapak Ibu. Ayo kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan mengenal hati manusia. Tuhan mengenal hati kita. Banyak kali dalam perjanjian baru, ya, dikatakan begini, sebab Tuhan mengenal hati mereka. Seringkali Tuhan berkata bahwa mengapa engkau berkata demikian di dalam hatimu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Mazmur 38 ayat yang ke-10, Tuhan mengetahui keinginan dan keluhan kita. Katakan amin. Makanya kalau Anda punya persoalan, jangan gampang curhat kepada orang lain.
Sedikit-sedikit datang, apalagi sekarang curhatnya di Facebook. Ya, hatiku sakit. Saya diperlakukan begitu, memang manusia kejam. Lah, orang kemudian komentar di bawah, siapa bu? Siapa bu? Suamiku. Dulu kayak malaikat, sekarang kayak setan. Curhatnya di Facebook. Saudara-saudara, dulu zaman saya masih muda, saya punya diary ya, catatan harian. Ada orang baca, waduh kita marah sekali. Kenapa kamu baca? Itu kan catatan pribadi saya. Sekarang kalau Anda curhat, catatanmu ada di Facebook, orang tidak like. Saudara berkata, lain kali saya tidak like punya kau. Ya, semua telanjang mau dibuka, dihambur di Facebook. Padahal saudara-saudara, tempat keluhan kita yang paling baik adalah di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Ayo kita memiliki kesadaran Tuhan itu mengenal hati kita. Mazmur 69 ayat 6, Tuhan mengenal kebodohan dan kesalahan kita. Makanya Bapak Ibu, ya, tidak ada orang yang terlalu pandai di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu cerdas di hadapan Tuhan, siapapun dia. Oke? Di hadapan Tuhan kita sebenarnya adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, di dalam kebodohan kita, di situ pengurapan itu turun. Tapi kalau Anda berdiri seperti orang Farisi, ahli Taurat, yang bilang begini, puji Tuhan saya berpuasa 3 kali seminggu, saya tidak seperti yaitu pemungut cukai. Saudara-saudara, maka Alkitab bilang begini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita ini bodoh saudara-saudara di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita sombongkan di hadapan Tuhan. Makanya saya senang kalau lihat gelarnya Pak Gilbert, Pendeta Gilbert Lemoindong, titik. Ya, tidak ada embel-embelnya. Dan karena memang seringkali embel-embel itu membuat beban kita berat. Ya, seolah-olah saya takut, kadang-kadang salah bicara, orang bilang, sarjana kok begitu. Karena sebenarnya kita ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi sekali lagi bahwa di dalam kelemahan kita, Tuhan itu memberikan kekuatan. Katakan amin. Ibu-ibu, suami yang ada di sebelahmu itu tidak sempurna. Suami-suami istri yang ada di sebelahmu itu tidak sempurna. Kalau engkau menuntut kesempurnaan di dalam suamimu, engkau akan kecewa berkali-kali. Kalau engkau menuntut kesempurnaan dalam diri istrimu, engkau akan kecewa setiap hari. Ya, itu sebabnya suami istri yang namanya couple itu harus saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Kalau jempol saya ketusuk paku, seluruh tubuh saya akan sakit. Kalau istri saya lemah, saya akan ikut merasa lemah. Tetapi kalau istri saya kuat, saya akan ikut merasa kuat. Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa Tuhan mengenal akan keberadaan kita. Pengkhotbah 12 ayat 14, Tuhan mengetahui perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat yang kita lakukan. Saya banyak bertemu dengan orang-orang begini, saudara-saudara, akal-akalan, ya, akal-akalan. Saya tidak tahu kalau di Jakarta kalau ada pesta, kalau di Manado tasnya besar, ibu-ibu yang lain bilang babungkus nih ya. Kadang-kadang itu kantong kresek dia kasih masuk woku belanga sama puding. Ini makannya bagaimana ya? Bagaimana puding dicampur dengan woku? Pokoknya dia toleh kiri kanan. Ini ilmu yang paling bagus, toleh kiri, toleh kanan, masuk. Satu kali ada orang ulang tahun yang ke 70 tahun. Setelah khotbah dan makan, saya pergi ambil makanan, prasmanan. Ada seorang anak muda ambil sate kira-kira 12 tusuk. Heran betul saya,
12 tusuk. Ini luar biasa ini. Saya juga ambil makan terus saya ikuti dia. Dia kemana saya ikuti? Dia toleh saya, dia ikut. Dia jalan, dia toleh saya. Saya ikutin. Sampai waktu dia duduk, saya perhatikan. Dia makan sampai habis, saudara-saudara. Sampai habis. Dia mungkin bilang, ini Bapak Pendeta kenapa ikutin saya terus. Padahal maksudnya tadi adalah barangkali dia untuk bungkus bawa pulang untuk makan seminggu ke depan. Coba kita lihat ini. Kita harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan mengenal hati manusia. Lalu kita mesti memiliki kesadaran untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sadarlah saudara-saudara, Tuhan itu melihat kita dimanapun kita berada. Katakan amin. Mungkin waktu engkau sendirian Tuhan melihat. Makanya yang namanya integritas itu adalah saya ketika saya sendirian. Itu integritas. Siapa di sini suka pakai tisu habis langsung toleh kiri kanan main lempar? Ya, wah saya tidak tahu Jakarta ini, tetapi kalau di Manado itu sampah itu seringkali sakit hati melihat tuh sampah. Orang dari gunung itu mengalir air masuk ke kota Manado, semua sampah. Sehingga kalau habis hujan di depan gereja itu sampah itu di depan. Ya, pemerintah bingung karena datangnya dari atas. Kita mesti memiliki kesadaran untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 dan 20 mengatakan, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Katakan amin. Saya mengajar di Manado bahwa ketika Anda mau tidur kalau malam, setelah di dalam doa bilang begini, Tuhan ampuni saya kalau ada perbuatan yang saya lakukan pada hari ini, sadar atau tidak sadar, supaya malam ini aku dapat tidur dengan lelap, tidak ketemu kuntilanak. Doalah, minta, karena setiap waktu kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Katakan amin. Pagi-pagi Anda bangun, Anda angkat tangan, urapi aku Tuhan pada hari ini, supaya sepanjang hari ini apa yang aku lakukan berhasil dan aku tidak ketemu kuntilanak. Saya ingat zaman belum bertobat dulu, kalau pergi main judi, kalau ketemu banci sudah pulanglah, pasti sial, pasti kalah gitu ya. Jadi berdoalah supaya Anda tidak ketemu yang aneh-aneh sepanjang hari itu. Ketika Anda berbisnis sepanjang hari itu, teman bisnismu adalah teman bisnis yang benar. Katakan amin. Ya, kalau Anda ketemu orang yang ketemu adalah orang yang tepat, orang yang benar. Doa, ya, malam hari minta ampun lagi, sengaja atau tidak sengaja. Lalu memiliki kesadaran untuk mengetahui kelemahan dan bagaimana kita memperbaikinya. Sekali lagi saudara-saudara, nobody perfect yet. Belum ada orang yang sempurna. Katakan amin. Ya, kami hamba-hamba Tuhan tidak sempurna. Gembala saudara tidak sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Maka kami para gembala ini sangat butuh topangan doa. Anda dalam doa-doa pribadi, jangan lupa doakan gembalamu. Topang, ya, pelayanan gembalamu, apalagi gembala saudara adalah gembala yang hari ini ada di Sabang, besok ada di Merauke. Ya, hari ini ada di Papua, besoknya ada di Manado, gitu ya. Perlu sekali saudara-saudara memberikan support, dorongan kepada kami hamba-hamba Tuhan. Ya, bagaimana kami bisa menjalani hidup ini dan dapat menjadi blessing, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Coba lihat ini. Hal-hal yang perlu dimurnikan, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan pribadi saudara dengan Tuhan? Saya banyak mengatakan orang-orang Kristen yang hanya datang gereja satu kali satu hari Minggu. Satu kali satu hari Minggu, itu pun terlambat. Saya berdoa ada yang tersinggung nih. Kan sebentar saya pulang. Ya. Satu kali ibadah satu hari Minggu, dan setelah itu tidak pernah ketemu dengan Alkitabnya lagi, tidak perlu rasanya tidak ketemu dengan Tuhan lagi. Tidak mungkin saudara-saudara Anda bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ya, di dalam ibadah kita, waktu kita menyembah Tuhan,
Bagaimana hatimu? Pulang ini makan apa ya? Hari ini saya mau kemana ya? Sudah, sementara menyembah Tuhan, hatinya di tempat lain, pikirannya di tempat lain. Bagaimana pelayanan kita? Apakah pelayanan kita adalah pelayanan yang punya otoritas atau tidak? Saudara-saudara, bahkan hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hatimu bergantung enggak kepada Tuhan? Berharap enggak kepada Tuhan? Atau Anda berharap kepada yang lain? Ya, zaman Covid dulu benar-benar mengerikan, ya, mengerikan. Bagaimana kita benar-benar hanya bergantung kepada Tuhan. Saya ingat senior saya di Bandung ketika Covid tahun 2020. Itu benar-benar panik, tidak ada obat, tidak ada yang kenal ini penyakit apa, obatnya bagaimana. Saya sempat telepon Pak Gilbert, minta tolong ya, bagaimana carikan. Pak Gilbert telepon siapa begitu ya, petinggi-petinggi di negeri ini, tetapi kemudian juga terlambat. Bapak Ibu, kita tidak boleh seperti Vespa. Kita harus seperti motor biasa. Sudah tahu? Motor biasa bannya berapa? 2. Vespa cadangan. Vespa itu punya cadangan. Bapak Ibu, hidup ini tidak ada cadangan. Kita tidak punya cadangan. Hidup kita hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan. Lalu bagaimana hubungan dengan diri sendiri? Begitu banyak orang yang kacau hidupnya, saudara-saudara. Sebab hatinya syarat dengan keadaan yang tidak benar. Saya hari ini mempunyai 2 sesi dalam hidup saya. 30 tahun pertama dan 30 tahun kedua, 32 tahun sekarang. Ketika 30 tahun pertama, rasanya saya seperti Daud yang ada di padang penggembalaan. Berhadapan dengan 2 atau 3 ekor domba, musuhnya singa dan beruang. Tapi begitu dia masuk ke dalam kehidupan berikutnya, waktu dia sudah diurapi oleh Samuel dengan minyak, saudara-saudara, tiba-tiba dia berhadapan 1 Goliat, yang kedua Filistin, yang ketiga mertua. Oke? Saudara, saya mengalami juga demikian. Persoalan yang paling berat yang saya hadapi bukan waktu sesi pertama hidup saya, tetapi setelah masuk ke dalam pelayanan. Sehingga kenapa saudara-saudara begitu banyak persoalan saya hadapi dalam pelayanan? Karena persoalannya orang juga datang kepada saya sebagai hamba Tuhan. Ya, bagaimana orang-orang yang patah, orang-orang yang kalah, suaminya meninggalkan dia, istrinya meninggalkan dia, persoalan dalam rumah tangga ditumpahkan kepada hamba Tuhan. Nah, itu sebabnya salah satu pelayanan hamba Tuhan adalah pemulihan hati. Pemulihan hati sendiri dan pemulihan hati orang lain. Yang berikutnya adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama. Ya, kita membangun persekutuan satu dengan yang lain. Tahun 92 saya pernah ikut satu namanya Crossroad YWAM di Greenfield, Jakarta Barat. Waktu itu saya ingat saya tinggal di Kelapa Gading, numpang. Tiap hari mesti naik bis kota, pergi ke Greenfield. Dan yang ngajar itu bule-bule dari luar. Satu hari ada seorang bule mengajar dari Hawaii, dan dia altar call, siapa yang punya kepahitan. Lalu beberapa ibu-ibu maju ke depan. Ya, salah satu ibu didoakan dan tiba-tiba dia rebah. Lalu didoakan dan mukanya itu sangat menyeramkan. Setelah didoakan dan tiba-tiba dia mengalami kelepasan. Ketika dia bangun ditanya, ibu ini mengalami apa? Dia bilang begini, di depan mata saya mereka memperkosa kakak saya dan membunuh kakak saya. Siapa? Ibu ini sudah tua. Siapa? Orang Jepang. Sudah tahu? Sejak itu dia sangat benci yang kepada namanya produk Jepang, Kawasaki, Honda, Yamaha. Dia benci setengah mati, diikat oleh kebencian, oleh sakit hati yang luar biasa. Tapi hari itu dia mendapatkan kesembuhan, dia mendapatkan kelepasan, sakit hatinya diangkat, dendamnya diangkat, dan dia bilang begini, bodoh sekali saya ya.
Kenapa saya bertahun-tahun mau diikat oleh dendam, oleh sakit hati? Bapak Ibu, kenapa kita sering mengalami persoalan? Karena kita mengalami ujian kemurnian hati. Poin yang kedua yang hendak saya sampaikan kepada saudara hari ini adalah ujian kepemilikan. Ada beberapa jenis orang. Orang yang pertama adalah orang yang lebih cinta harta daripada firman. Kalau Anda membaca di Lukas pasal 12, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, Tuhan Yesus sedang berkhotbah. Ribuan orang ada di sana. Ayat yang ke-13, tiba-tiba ada seorang yang angkat tangan, interupsi. Wah, ini kejadian tidak lazim, saudara-saudara. Ya, umpamanya Anda sedang ikut ibadah begini dan tiba-tiba di belakang angkat tangan interupsi, pastikan semua heboh dan semua akan melihat orang siapa ini. Masa ada khotbah diinterupsi seperti di dewan aja? Ya, saudara-saudara, tapi orang ini angkat tangan dan dia interupsi di ayat yang ke-13. Dia bilang begini, "Guru, tolonglah suruh saudaraku membagi warisan kepadaku." Bapak Ibu, orang ini wow, memang luar biasa. Dia ada di tempat ibadah, tetapi hatinya tertuju kepada harta benda. Ya, hatinya tertuju kepada warisan. Ayat yang ke-14 Tuhan bilang, "Kamu salah alamat." Kamu salah alamat. Siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atas harta bendamu? Lalu ayat yang ke-15 Tuhan bilang, hati-hatilah kepada ketamakan. Ya, tamak, hati-hati kepada keserakahan. Ini pelajaran kita, Bapak Ibu. Orang ini ada di tempat itu, ikut ibadah, tetapi hatinya tidak tertuju kepada firman. Hatinya tertuju kepada harta bendanya. Padahal pengkhotbahnya adalah Tuhan Yesus. Ya, pengkhotbah di atas segala pengkhotbah. Tetapi hatinya tidak tertuju kepada firman. Tetapi hatinya tertuju kepada persoalannya, kepada warisannya. Dan bukankah ini masih berlaku sampai hari ini? Seringkali kita masuk ke dalam gereja, tetapi hati kita tidak terpaut kepada firman, tetapi yang kita pikirkan adalah kehidupan kita setiap hari. Ada banyak orang datang ke gereja mencari jalan keluar untuk persoalannya, itu sudah benar. Ya, maka saya kasih tema hari ini, above the storm, ya, di atasnya badai. Seperti ketika Tuhan Yesus datang berjalan di atas badai, para murid ada di tengah-tengah danau, danau sedang bergelora, badainya luar biasa, mereka sudah sangat ketakutan, dan tiba-tiba Tuhan datang berjalan di atas badai itu. Ada orang tanya, kenapa Tuhan berjalan di atas badai? Bukan karena sewa kapal mahal, ya, tetapi karena seolah-olah Tuhan ingin menunjukkan kepada para murid, badai yang sedang melanda hidupmu, aku jauh lebih besar dari badai yang sedang kau hadapi. Bapak Ibu, sekali lagi, banyak sekali anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi badai dalam hidupnya. Baik itu yang berurusan secara roh, secara jiwa, secara tubuh. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Makanya hidup ini tidak boleh dibebani oleh pikiran-pikiran, ya, hal-hal yang tidak sanggup kita selesaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, salah satu hal yang penting yang harus kita lakukan adalah berharaplah kepada Tuhan. Ketika kami membangun gereja di Manado, satu hari saya ada di Pecenongan, ada sebuah hotel Alia atau apa, tiba-tiba handphone saya bunyi, ada seorang menelpon, dia bilang, "Pak, saya ada di Manado di gereja." "Oh ya? Ya, saya ada di lantai 3, tapi kok kursinya tidak ada ya?" Lalu saya bilang, "Oh iya, sedang didoakan."
Terus dia bilang begini, saya punya teman pembuat kursi di Jakarta, namanya Pak Jack. Coba Bapak telepon. Dia kirim nomornya, saya telepon. Ya, kira-kira jam 6 sore hari itu. Shalom Pak Jack, saya Pendeta Honi dari Manado. Dia bilang begini, oh ini saya baru tiba dari Manado, mau pulang ke rumah dari airport ke rumahnya di daerah Tangerang. Ada apa Pak? Saya bilang, saya dengar Bapak buat kursi ya. Oh iya, saya buat kursi yang seperti 21 itu. Boleh ketemu enggak? Besok jam 9. Dia bilang, baik saya datang. Jam 9 malam itu dia datang ke hotel. Ini salesman dari mana? Cari order tengah malam. Lalu saya turun ke bawah, saya ketemu dia datang, tapi naiknya mobil bagus ya. Dia bawa satu katalog dan salaman, dan saya buka katalog, saya bilang, wah ini bagus nih kursi warna merah. Lalu ini harga berapa? Tiba-tiba Pak Jack ini tanya begini, Bapak ini melayani gerejanya siapa? Maksudnya, yang Bapak layani di Manado ini siapa yang punya? Otomatis mulut saya bilang, Tuhan Yesus yang punya. Dia langsung ambil katalog itu, dia tutup, dia simpan, dan dia bilang, baik, nanti saya tagih sama Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Terus dia cerita yang lain, saya ini orang Katolik, saya suka pelayanan, dan selanjutnya. Kemudian dia pergi. Di jalan dia WA, minta denahnya gereja itu. Saya langsung telepon ke Manado, minta denahnya, saya kirim ke dia. Kira-kira 1 bulan kemudian, saya dari Bandung naik kereta ke Gambir, saya WA dia, Pak Jack, saya dalam perjalanan dari Bandung ke Gambir. Oh saya jemput Pak. Dia datang, dia jemput kami makan, saya ingat makan Padang, dan dia bilang begini, Bapak mau lihat workshop saya? Oh boleh. Dan pergilah kami ke daerah Tangerang mana, begitu masuk ke dalam kampung begitu, dan ada seperti sebuah bangunan besar ditutup pagar, dan dibuka pagarnya besar. Saya mobilnya masuk, turun, saya lihat di sana ada satu kontainer 40 feet besar, dan dia bilang begini, Bapak lihat itu yang lagi muat warna merah? Iya, itu kursi Bapak. Tunggu dulu, itu kursi 485 biji untuk lantai 3. Ya, saya tunggu dulu, ini harganya berapa? Dan dia bilang begini, loh, katanya punyanya Tuhan Yesus. Saya tagih sama Tuhan Yesus lah. Oh ya, Bapak Ibu, dia kirim 3 orang datang, pasang itu kursi, 2 hari dia pasang itu kursi, dan besoknya saya cari mana itu yang pasang kursi, sudah pulang katanya. Oh ya, dan saya tidak pernah ketemu lagi yang namanya Pak Jack. So easy, begitu gampang. Kalau Tuhan mau menolong kita, tepuk tangan bagi Tuhan. Ketika bangunan itu naik, lantai 7 lantai, lalu kerangka gitu ya. Lalu panitia pembangunan bilang, kita mau perlu kaca ini. Oh kaca ya. Tiba-tiba saya ingat saudara-saudara, dulu saya pernah khotbah sama-sama Pak Minggu Stahitu dan Ibu Diana Nasution almarhum di satu perusahaan kaca di Ancol, apa ya namanya ya. Lalu baik, waktu saya ke Jakarta, saya ajak Pak Minggu, saya bilang ayo kita cari pabrik kaca itu. Saya masih ada kartu nama manajernya. Waktu saya khotbah bertahun-tahun yang lalu itu, si manajernya bilang begini, Bapak ini pendeta ya? Saya bilang iya. Gembala di mana? Di Manado. Sudah punya gedung gereja? Oh belum ada. Pak, ini kartu nama saya, nanti kalau Bapak membangun, siapa tahu ada yang kami bisa bantu urusan dengan kaca. Oke? Jadi saya simpan itu di dompet saya, itu kartu namanya. Pergilah kami ke sana, sampai di resepsinya ada seorang mbak yang jaga di sana, dan saya tanya, ini Bapak ini masih ada? Dia, oh udah resign. Waduh, udah resign. Ya udah Mbak, makasih. Terus dia tanya, Bapak Anda perlu apa? Saya cerita bahwa kami ini perlu kaca, saya pendeta dari Manado. Dia, oh tunggu Pak, dia angkat telepon, dia telepon ke atas. Turunlah 2 ibu-ibu orang Ambon.
Dia, Bung Minggus, begitu. Lalu kemudian, ada apa? Saya ceritakan. Oh tunggu, dia telepon lagi ke atas, turun satu manajernya. Saya ceritakan masalahnya. Dia bilang apa? Minta gambar gereja itu. Saya mintakan kasih gambar gereja itu, selesai ngobrol sebentar kami pulang. Bapak Ibu, seperti mimpi, datanglah kaca yang sudah dipotong dengan size-nya. Ya, dia cuma tanya, Bapak mau yang berapa mili? Saya bilang 6 mili ya, 6 mili. Warna apa? Biru, karena dekat laut. Dan seperti mimpi, kaca itu muncul di Manado, gratis. Saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan masih melakukan perbuatan besar pada hari ini. Kalau kita hanya berpikir kepada harta benda, kalau saya hanya berpikir dari mana mendapatkan uang untuk membeli ini, untuk membeli itu, Bapak Ibu, akan banyak kekecewaan yang engkau alami dalam hidupmu. Makanya ketika engkau sedang berurusan dengan Tuhan, berurusan dengan firman Tuhan, jangan urus yang lain. Uruslah urusanmu dengan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, tangkaplah. Barangkali khotbah hari itu memang ditujukan kepadamu. Katakan amin. Memang kita lihat, saudara, ini fakta ya. Kita lihat keadaan kita. Apa yang kita sedang hadapi hari ini? Persoalan. Apa yang kita hadapi hari ini? Kebutuhan. Apa yang kita hadapi hari ini? Saudara-saudara, tekanan di dalam hidup ini. Lalu masalahnya adalah khotbah itu adalah janji yang akan datang. Kita sedang menghadapi masalah, khotbah itu berkata besok, nanti, kalau. Bapak Ibu, memang kita perlu mempercayai firman. Karena kalau tidak, banyak orang yang gagal menerima benih firman Tuhan. Saya percaya dari mimbar ini pengajaran yang sangat kuat itu turun ke atas saudara setiap hari Minggu. Tetapi berapa banyak hati anak-anak Tuhan, karena penuh dengan persoalan, fakta yang dia hadapi, benih itu tidak turun ke dalam hatinya. Banyak orang yang gagal menerima firman. Bapak Ibu, firman Tuhan bilang begini, siapa yang melayani aku akan dihormati oleh Bapa. Tetapi ketika kita melayani, kita menghadapi banyak persoalan. Firman Tuhan mengatakan, apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Tetapi fakta yang kita hadapi, jangankan mau menabur, untuk mau makan saja susah. Kebutuhan saya banyak. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Tetapi fakta yang kita hadapi, musuh kita itu terlalu jahat kepada kita. Perbuatannya sangat buruk kepada kita. Ya, barangkali itu adalah tetanggamu, suamimu, istrimu, orang tuamu, mertuamu, memperlakukan engkau tidak baik. Tetapi Alkitab berkata, kasihilah musuhmu. Bapak Ibu, kita harus melihat yang benar. Kalau Anda melihat persoalanmu sendiri, maka hidup ini akan penuh dengan masalah. Apakah yang harus kita lihat? Anakmu orang ini hanya melihat warisan dari orang tuanya. Tetapi anak-anak Tuhan yang harus kita lihat adalah warisan dari kerajaan Allah. Katakan amin. Warisan kerajaan Allah. Kalau kita membaca di Yakobus pasal 2 ayat yang kelima, kerajaan, warisan kerajaan Allah itu adalah menjadi umat Allah. Katakan amin. Menjadi umat Allah, Alkitab berkata kita akan menerima mahkota. Mahkota kebenaran itu akan diberikan kepada kita. Di 1 Petrus 1 ayat 4 mengatakan bagian yang tidak dapat binasa. Saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Salah satu keputusan paling benar yang saya lakukan dalam hidup saya adalah ketika saya bertobat, saya dibaptis. Keputusan yang kedua adalah ketika saya meninggalkan pekerjaan saya itu, saudara-saudara, dan Tuhan tuntun masuk ke dalam pelayanan. Saya kasih perumpamaan begini. A driver, seorang sopir, ya, dia akan melihat fakta di depannya, jalan berlubang, tikungan, ya, dia akan melihat pendakian, dia akan melihat penurunan. Saudara-saudara, tetapi dia tidak pernah kehilangan arah.
Ya, kalau Anda ke Bandung lewat puncak, macet, ya mobil mogok, Anda mesti pelan, menghindar, ya kiri kanan jurang, tetapi arahmu tidak pernah meleset dari Bandung. Ini fakta sudah yang kita hadapi. Anda boleh menghadapi persoalan apapun pada hari ini. Tantangan rintangan yang kau hadapi dalam hidupmu boleh engkau lihat hari ini, saudara-saudara. Tapi arah kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah tidak boleh melenceng. Katakan amin. Bahwa kita mau untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya saudara-saudara, di dunia ini waspadalah jika kekayaan menjadi tujuan utama kita. Waspadalah. Satu kali di Surabaya saya mengantar seorang hamba Tuhan dari Amerika. Jalannya yang macet seperti Jakarta ini. Dan dia bilang begini, wow, Anda ini hidup di dalam mara bahaya setiap hari. Saya bilang no. Dia bilang kenapa? Saya look around, any accident? Ada kecelakaan? Ada pun paling ya senggol dikit. Tapi coba di freeway, ya di Amerika, yang highway, satu kali kecelakaan, bung 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 bung, itu beruntun karena kecepatan high speed. Bapak Ibu, kalau engkau menjalani hidup ini terlalu nyaman, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan dalam hidup ini. Suami baik-baik atau istri baik-baik, anak baik-baik, pekerjaannya mapan. Ya, hati-hatilah saudara-saudara, jangan sampai engkau mengalami persoalan. Karena satu kali menghadapi persoalan, seringkali itu berbahaya. Mau tidak mau, hati kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada kerajaan Allah. Belajarlah untuk mempercayakan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Saya tulis begini terakhir. He who dies with the most treasure is the winner. Ya, diterjemahkan lurus, orang yang mati dengan harta benda akan menjadi pemenang. Kalau hatimu tidak fokus hanya kepada kesenangan sesaat, kenikmatan sesaat, ya, saudara-saudara, tapi hatimu tetap fokus kepada kingdom, kepada kerajaan Allah, you will be a winner. Engkau akan menjadi pemenang. Engkau akan menjadi orang yang luput, ya. Mungkin lolos tidak apa-apa, saudara, ya. Lolos tidak apa-apa. Karena lebih baik hampir tidak naik kelas daripada hampir naik kelas. Setuju? Ya. Saudara suka mirip monyet atau mirip orang? Ya, mantan pendeta atau mantan penjahat? Bagus mana? Lebih baik mantan penjahat, saudara-saudara, ya, dan bisa menjadi hamba Tuhan. Siapa yang mati dengan urusan jasmani yang menakutkan di dunia ini? You will be a winner. Memang sekali lagi, Bapak Ibu, fakta yang kita hadapi seringkali tidak sesuai dengan omongan firman. Oke? Fakta yang kita hadapi adalah fakta yang menakutkan. Saya mengalami banyak dalam hidup saya. Satu kali ketika anak saya belum menikah, 3 anak saya, Stefani, Stella, sekarang semua sudah menikah. Tahun ini saya yang 2 ini sudah sedang hamil. Ini anak kedua, ini anak pertama. Jadi tahun ini saya dapat 4 cucu. Saudara-saudara, waktu 3 anak-anak ini belum menikah, dan Stefani yang nomor 2 ini yang saya rasa paling emergensi karena usia, ya, sudah 28 tahun. Yang ini laki-laki, ini masih 25 pada waktu itu. Tuhan berikan seorang pendamping, Tuhan berikan seorang pendamping. Satu kali saya diundang ke Makassar, dan saya bilang begini, saya bawa WL, ya, teman saya yang undang bilang, oh siap. Ketika kami tiba di Makassar dan Stefani dijemput untuk latihan, ya, kaget yang jemput ternyata perempuan, dipikir laki-laki. Nah, mereka latihan lah. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu saya duduk masuk gereja, saya bilang, saya suka lihat ini pemain bass di atas, ganteng, tinggi. Ya, anak saya ini 171 tingginya, Stefani, seperti papanya. Ya, saudara-saudara, dan anak muda ini kira-kira 178. Bapak Ibu,
Ternyata anak muda yang main bass ini menjadi mantu saya. So easy, begitu gampang saudara-saudara. Kalau Tuhan mau menolong kita, sangat-sangat amat sangat gampang. Wah, kalau saya cerita tentang kesaksian hidup saya, begitu banyak. Ya, satu kali anak saya dua ini sekolah di UMN di Tangerang. Stefani selesai sekolah, dia harus keluar dari dormitori. Ya, sementara Stella ada di dalam. Tapi Stefani masih ingin ada di Jakarta, mau belajar apalah begitu. Tapi sudah harus keluar dari dormitori. Dan dia bilang, "Papa, Fani mau kontrak rumah." Saya bilang, "Mahal, di Tangerang mahal lah." "Wah, kos-kosan." "Jangan, kos-kosan di Jakarta, Tangerang, jangan-jangan begitu banyak kekhawatiran." Terus bagaimana dong saya sembayang. Injury time, seorang teman saya dari Samarinda telepon, "Pak, ini saya punya anak 2 perempuan, mau pindah dari mana mau ke dekat kampusnya mereka ini, rumah. Saya ada rumah di sana 2 lantai besar. Mau enggak Stefani dan Stella tinggal dengan mereka?" Saya bilang, "What? Maulah." Coba lihat saudara-saudara, injury time. Dan anak-anaknya itu perempuan dua-duanya. Bayangkan kalau laki-laki, kan susah juga ini. Ya, dan di tempat di mana? Ya, mungkin berapa ratus meter dari kampusnya mereka. Aduh, begitu gampang. Saudara-saudara, kalau Tuhan mau tolong kita, Dia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Saya berdoa, saudara-saudara, menghadapi hidup ini. Ya, ada yang bilang begini, minta maaf. Lebih dari setengah orang yang tinggal di Jakarta stres. Sakit jiwa. Di rumah dimarahi istri, di jalan dimarahi tukang ojek, sampai di kantor dimarahi bosnya, mau pulang macet, belum mandi, ya kadang-kadang tengah jalan mau kencing tidak ada toilet di tol. Saudara-saudara, sehingga begitu banyak beban persoalan yang Anda hadapi setiap hari. Makanya beruntunglah kami tinggal di Manado, bisa berhadapan dengan RW. Anda suka makan RW? Suka ya? Nanti kalau ke Manado cari saya lah. Ya, minta nomor teleponnya nanti sama Pak Guntur. Saudara-saudara, sebab di Manado tidak ada kebun binatang. Semuanya diselesaikan di meja makan. Ya, di Manado semua yang terbang dimakan kecuali pesawat. Semua yang merayap dimakan kecuali kereta api. Nggak ada sih. Semua yang menyelam dimakan kecuali kapal selam. Angkatan udara dimakan, angkatan darat dimakan, angkatan laut dimakan. Yang tidak dimakan polisi. Apalagi polisi tidur keras. Saudara-saudara, saya berdoa bahwa dalam menghadapi hidup yang ada di Jakarta yang tidak gampang ini, Anda selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita.